Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Kiranya kita semua dalam keadaan yang sehat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita melakukan berbagai hal di sepanjang hari ini, kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan bagi setiap kami. Kami mau merenungkan, mau membaca firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini terambil dari Yesaya pasal 54 ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pergumulan dan penderitaan adalah bagian dari kehidupan manusia. Banyak hal dalam hidup ini yang sukar untuk kita pahami. Banyak peristiwa yang tidak terduga bisa saja terjadi. Pergumulan datang silih berganti di dalam kita menjalani kehidupan ini. Namun saudara-saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami keselamatan, kita meyakini bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita anak-anaknya. Dan itu sungguh terbukti di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, walaupun mungkin ada saat di mana kita merasa kok Tuhan rasanya sepertinya jauh dari hidup saya. Ketika pergumulan beban hidup begitu berat, ketika kita sudah memohon berdoa kepada Tuhan, ketika doa kita tidak dijawab, kita merasa, sungguhkah Tuhan mengasihi saya? Kenapa Tuhan tidak menjawab permohonan-permohonan saya? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca merupakan janji yang Tuhan Allah sampaikan kepada umatnya, bahwa biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setia Tuhan tidak akan beranjak daripada umatnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, konteks pada masa itu adalah umat Tuhan mengalami penderitaan, mengalami penghukuman dari Allah dikarenakan dosa-dosa yang mereka lakukan. Karena mereka menyakiti hati Tuhan, mereka menjauh daripada Tuhan, dan Tuhan murka atas setiap dosa-dosa yang sudah mereka lakukan. Dan akhirnya mereka dibuang ke Babel menjadi bangsa tawanan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, namun kita melihat bagaimana ada janji yang Tuhan nyatakan kepada mereka. Dikatakan di ayat 7, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Saudara-saudara, jelas dikatakan di sini, hanya sesaat lamanya. Artinya penderitaan mereka, penghukuman yang akan mereka alami itu tidak akan selamanya, tetapi dikatakan sesaat. Karena ada apa? Karena kasih sayang Tuhan, kasih setia Tuhan akan memulangkan mereka, akan mengangkat mereka kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi umatnya. Kendati pun umat melukai hatinya, kendati pun umat Tuhan, kita orang percaya tidak setia, Tuhan tetap setia. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang sungguh mengasihi kita. Kita tahu hukuman yang diberikan pun kepada umat pada masa itu pun adalah bagian daripada kasih Tuhan yang ingin supaya mereka berbalik. Penghukuman menjadi sebuah didikan daripada Allah supaya umat
bertobat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ini pun juga berlaku bagi kita. Janji Tuhan ini pun menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kita sudah ada di akhir 2021. Kita bersyukur kasih setia Tuhan hingga saat ini menyertai kita. Di tahun 2022 dengan keyakinan yang sama pun, biarlah juga kita yakini dengan teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin banyak hal yang di depan kita, di tahun depan yang kita tidak tahu seperti apa yang akan kita jalani. Namun, biarlah kita percaya seperti janji Tuhan bahwa kasih setianya tidak akan pernah beranjak. Kasih setianya tidak akan bergoyang. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita seorang diri. Biarlah kita di dalam melangkah di tahun yang akan datang, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan. Kasih setianya selalu menyertai kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman yang sudah kami baca dan renungkan. Biarlah sungguh itu menguatkan dan menghibur kami bahwa Engkau ya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kendati pun ya Tuhan kami jatuh di dalam dosa, Tuhan kami tidak pernah meninggalkan kami. Karena kami begitu berharga, karena Engkau begitu mengasihi kami. Biarlah juga ya Tuhan kami boleh terus mempercayakan hidup kami bahwa di dalam masa-masa sulit dan setiap kehidupan kami, Engkau beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.